Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia anak-anak siswa baru MTS An-Nawawi, kami ucapkan pertama kali Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmatnya senantiasa kita diberi kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan cara online daring seperti ini. Semoga tidak mengurangi semangat adik-adik nanti dalam belajar di MTS An-Nawawi. Ini adalah awal kita bertemu dalam kegiatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Di masa Covid ini tidak boleh bertatap muka, bertemu langsung secara di ruang kelas, tetapi menggunakan jarak jauh seperti ini. Marilah kita bersama-sama selalu berdoa semoga Allah menghilangkan sejauh-jauhnya penyakit Covid ini, sehingga kita nantinya bisa berkumpul, belajar bersama, bertatap muka dengan penuh kegembiraan. Selamat bergabung di MTS An-Nawawi. Untuk selanjutnya, perkenankanlah saya mengenalkan diri. Saya punya nama asli Ahmad. Ahmad tidak ada tambahannya, tapi di pondok biasa dikenal dengan Ahmad Syukur karena bapak saya Syukur. Saya lahir di Cilacap 24 Mei 2077. Alamat asli saya dulu Bulusari, Gandrung-Mangu, Cilacap, yaitu berhubungan dengan MPLS, materi MPLS. MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Pak Ahmad berhubung di sini sebagai wakakurikulum, maka saya pun akan mengenalkan kurikulum yang diterapkan di MTS An-Nawawi. Nah, apa sih kurikulum itu? Nah, semua sekolah itu ada kurikulumnya. Kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi semua ada yang di MTS itu, kegiatan-kegiatannya, pembelajarannya itu ada di kurikulum, maka ada wakat tersendiri. Kurikulum disusun oleh Satuan Pendidikan Desa MTS yang menyusun kurikulumnya. Jadi disesuaikan dengan keadaan MTS. Lah MTS ini dengan pondok pesantren, maka kurikulumnya itu diintegrasi. Integrasi apa? Dimasuki. Jadi digabung materi-materi formal itu digabung dengan pendidikan pesantren. Ada nahwu sorobnya, ada fikih kitab kuningnya, baca kitab kuningnya, lah seperti itu. Itulah nanti semuanya ada di MTS. Tujuan kurikulum ini disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Apa coba? Ingat, dalam Undang-Undang 45 itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu salah satu tujuannya. Jadi kurikulum ini juga punya tujuan, salah satu MTS juga seperti itu, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Harus utuh orang Indonesia itu, tidak boleh kita itu dicampuri oleh faham-faham lain. Kita itu Indonesia, bukan Arab. Arab itu apanya? Arab itu akidah kita. Islam itu berasal dari Arab karena Nabi kita Muhammad diturunkan di Arab. Maka dalam akidah keyakinan kita mengikuti
Arab, tetapi budaya kita adalah budaya Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tujuannya itu. Lah, tujuan pendidikan nasional, nah, serta kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional kita apa sih? Ada kekhasan, ada kondisi potensi daerah, satuan pendidikan. Nah, ada potensi daerah, kekhasannya apa? MTS An-Nawawi ini adalah MTS berbasis pondok pesantren. Maka beda dengan MTS yang bukan pondok. Contoh MTS negeri ya beda. MTS swasta biasa yang bukan pondok ya beda. Kita itu MTS-nya berlatar belakang pondok pesantren. Pondok pesantren apa sih? Pondok itu menggabu apa? Memindah watak kiai kepada santri. Jadi tidak semata-mata pondok itu sekolah itu hanya bikin orang tidak tahu jadi tahu. Beda. Pondok itu bikin orang tidak tahu jadi tahu, maaf, bodoh jadi pinter. Tapi pondok itu juga membikin akhlak kita. Akhlak sopan santun, bagaimana tata krama sopan santun kepada orang tua, teman, lingkungan. Nah, selanjutnya saya sampaikan untuk visi misi MTS An-Nawawi. Ini ada hubungannya dengan kurikulum masalahnya. Visi dan misi MTS An-Nawawi itu sangat gampang dan mudah diingat. Mewujudkan generasi yang bertakwa, berprestasi, dan santun. BBS, bertakwa, berprestasi, santun. Nah, tuh. Nah, indikator bisa diketahui sebagai dia berprestasi apa? Bertakwa, berprestasi, dan santun itu ada. Terwujudnya generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada yang kuat. Harus kuat takwanya itu. Terwujudnya peningkatan kualitas lulusan dalam bidang akademik maupun non akademik. Akademik itu ya pendidikan kita lah di sekolah, itu akademiknya. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan. Ini guru-gurunya. Sudah banyak yang S2. Jadi saya sudah S2. Ada lagi di MTS itu banyak yang sudah S2, alhamdulillah. Jadi adik-adik jangan harus semangat lah. Guru-gurunya juga sudah S2. Dan yang lagi S2, sekolah S2 itu banyak juga yang masih kuliah. Seperti itu ya. Terwujudnya rencana induk pengembangan sarana prasarana pendidikan. Lah ini mohon maaf untuk masalah sarana pendidikan MTS An-Nawawi itu untuk tahun ini ada 29 kelas. Kelas 7-nya itu ada 10. Tetapi untuk anak putra kelas 7 itu cuma 4. Yang putri malah 6. Karena apa? Keterbatasan ruangan. Jadi ada itu juga selamat bisa masuk di MTS. Karena MTS itu kemarin yang tidak masuk MTS karena keterbatasan ruangan itu lebih dari 100-an yang tidak diterima. Jadi selamatlah. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik, anak-anak yang sudah diterima di MTS An-Nawawi. Semoga kerasa nantinya ya. Terus indikator ada sendiri nanti di MTS lebih jelas lagi. Selanjutnya yaitu tujuan MTS An-Nawawi itu juga ada meningkatkan pengamalan ajaran agama secara baik dan benar. Ini sesuai dengan yang di MTS, dengan pondok juga dengan benar, jangan yang salah. Dan kita itu dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Karena MTS An-Nawawi ini juga berafiliasi kepada lembaga NU Nahdlatul
ulama. Jadi seperti itu. Selain yang kedua, meningkatkan prestasi jiwa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan seterusnya nanti lebih dibahas di itu karena kita terbatas waktunya ya. Jadi tidak seperti itu. Ada juga memantapkan program 6S. Salam, salim, sapa, senyum, sopan, santun. Nah, tuh 6S. Ingat? Salam, salim, sapa, senyum, sopan, santun. 6S. Nah, itu harus ada di MTS nanti. Adik-adik yang tadi cemberut, harus sumeh. Mukanya muka yang apa ya? Mukanya itu enak dipandang, tidak bersengutan. Senyum adalah sebagian dari ibadah. Apal kabeh lah. Nah, sekarang selanjutnya struktur kurikulum. Struktur kurikulum Pak Ahmad ini akan menjelaskan mata pelajaran apa sih yang akan anak-anak pelajari semua. Yang pertama, dikelompokkan ada A dan B. Yang A ini ada 8, tetapi agamanya ini ada 4, jadi berarti berapa? 12. Yang pertama, Quran hadis. Ini setiap minggunya 2 jam. 1 jam itu 40 menit. Berapa? 40 menit. Akidah akhlak 2 jam. Fikih 2 jam. Sejarah kebudayaan Islam 2 jam. Ini pendidikan agama ada 4. Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Terus ada juga PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, ini PPKN 3 jam. Bahasa Indonesia 6 jam. Bahasa Arab 3 jam. Bahasa Inggris 4 jam, matematik 5 jam, IPA 5 jam, dan IPS-nya 4 jam. Itu berapa? 12. Ditambah lagi kelompok B, seni budaya. Seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya. Berarti sudah berapa? 12 sama 3, 15. Tambah kelompok C, bahasa Jawa dan ke-NU-an. Bahasa Jawa dan ke-NU-an. Berarti semuanya di MTS nanti ada 16 pelajaran. Kelompok A tadi kalau jadi gabung itu 8, tapi 8-nya itu satu pelajaran itu ada 4, berarti ada 11. Nah, ada 11. 11 ditambah seni budaya, olahraga kesehatan, prakarya itu 3 jam, 14. Terus bahasa Jawa dan KNU-an itu 2 jam. Berarti semuanya total ada 16 pelajaran. 16. Nah, 16 pelajaran. MTS juga nanti ada pengembangan diri. Pengembangan diri apa? Ya supaya kamu yang punya bakat, punya potensi, punya keahlian bisa dikembangkan di MTS Nawawi. Yang pertama, pramuka ini wajib diikuti oleh semua siswa, peserta didik, ada anak, ada adik, semuanya harus ikut ini upacara pramuka. Bahkan nanti pramuka di awal-awal ada kegiatan kegiatan pramuka kemah. Kalau dulu persami perkemahan Sabtu malam Minggu. Nah, kita bukan penerimaan tamu penggalang nanti. Itu ada di awal-awal. Jadi nanti pramuka ada yang punya hasduk, punya tali temali, baret, semuanya perlengkapan pramuka dibawa. Daripada nanti membeli lagi di sini, jadi dibawa sekalian dari rumah ya. Ada juga tilawatul Quran, yang hobi baca Al-Quran, yang dengan lagu-lagu itu. Hadroh juga, seni baca Al-Quran. Dulu ada istilah orkes tabok, ditaboki. Nah, besok ada hadroh. PMR, Pala Merah Remaja ada.
Paskibra yang senang ngarek bendera, upacara, lah itu ada. Pencak silat, pencak silat. Bahkan Berjan MTS Berjan itu sudah 3 kali juara nasional di Yogyakarta. Nah, besok yang punya keahlian pencak silat, ikutilah ekstra pencak silat. Nanti juara, alhamdulillah. Khitobah, pidato, ada pidato bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada semuanya. Karya ilmiah remaja. Bagi yang punya ide-ide, tuangkan dalam sebuah kertas, nanti kamu bisa menjadi peneliti. Lah itu menjadi karya ilmiah, karena kita masih tingkatannya SMP, MTS, berarti masih ringan-ringan. Yang penting Anda ada di semuanya nanti rajin. Terus desain grafis. Desain grafis itu apa? Desain grafis itu membuat pakai Corel. Siapa yang bapaknya suka gambar-gambar dengan komputer, lah itulah. Bikin baliho yang ditempel-tempel itu. Nah, itu juga termasuk. Nanti desain grafis itu ada ekstranya di An-Nawawi. Sepak bola, ini yang seneng sepak bola, ada ekstranya juga. Bahkan tahun berapa itu juara Jawa Tengah untuk pondok. Karena pondok itu dari mana? Ya dari sisa-sisa kita, MTS, MA digabung. Yang berprestasi nanti sampai ke Jawa Tengah, tingkat provinsi loh ini. Nah, bola voli ada, tenis meja ada, semuanya ada lah. Bulu tangkis ada, seni musik. Siapa yang punya organ di rumah? Biasa organan, keyboard. Nah itu ada di sini, ada alatnya juga. Gurunya, jangan khawatir. Seni tari, yang nari-nari itu, yang nari-nari. Dolalak di Purworejo itu sampai tingkat provinsi, nasional, provinsi nasional. Di Purworejo itu punya ciri khas tari dolalak. Dulu tahun 2005, sampai 2006 ya, itu Pondok An-Nawawi juara 2 nasional dalam perkemahan santri Nusantara di Cibubur. Itu juara 2 nasional dengan membawakan tari dolalak. Nah ini semangatlah yang suka nari-nari ya. Ada juga English Conversation Club ECC. Nah ini yang biasa yang pingin percakapan bahasa Inggris, kembangkanlah. Semuanya ada di An-Nawawi. Muhadasah, percakapan bahasa Arab juga ada. Pranata cara, pranoto coro, ning nong ning dung. Nah itu yang orang Jawa itu cucuk lampah istilahnya. Kalau ada orang manten, bahasanya bahasa keraton, lah itulah yang namanya pranoto coro. Ada juga tahfidz Quran, hafalan Al-Quran juga ada. Jadi bukan hanya di pondok-pondok yang khusus, An-Nawawi juga mengadakan pengembangan diri untuk tahfidz. Yang berkeinginan ada pembimbingnya. Pembimbingnya juga alumni dan hafal Al-Quran, bukan guru-guru biasa, bukan. Jadi gurunya itu juga guru tahfidz, bukan sembarangan, gitu loh. Itu alumni pondok juga, alumni An-Nawawi, kayak gitu. Terus yang 20, ini ada 20 pengembangan diri. Kaligrafi, seni tulis Arab yang di model-model itu. Nah nanti ada juga. Terus selanjutnya pelajaran formalnya sudah, pengembangan dirinya sudah. Nah sekarang Pak Ahmad mau menjelaskan tentang madrasah diniyah pondok. Inilah yang diintegrasikan di MTS, pelajaran diniyah pondok dimasukkan ke pelajaran, digabungkan dengan pelajaran MTS. Salah satunya Al-Quran juz amma. Nah, ini juga ada hafalan. Tajwid, ada Syifaul Jinan, nanti naik-naik lah. Ada Syifaul Jinan, Tufatul Atfal,
terus Jazariyah, sampai nanti kalau kelas 7 ya belum. Kalau kelas 7 baru Syifaul Jinan. Tuh Syifaul Jinan. Terus tauhid Ngaqidatul Ngawam. Itu juga ada nanti kelas 1. Nanti ada tauhidnya sampai ke tamat pondok ada semua. Karena kamu masih baru, Aqidatul Ngawam, Abda'u Bismillah itu. Fikih, Durusul Fikiyah, ini untuk latihan ngasang-ngasai. Utawi iki iku. Nah, nanti dipelajari ini di Durusul Fikiyah. Akhlak menggunakan syair alala. Alala tanallul ilma illa bisitatin. Nah, seterusnya aja gitu. Adik yang berdua pernah dulu ngaji, di situ ada nanti. Kalau yang belum ngaji ya nanti dia itu bahasa Jawa. Elingo teh hasil ngilmu angin nomor koro. Bakal tak ceritake kumpule kanti bertelo. Nah itu salah satunya ya. Semangat. Ada juga nahwu karena masih awal, jadi nahwunya nahwu wadhih. Nahwu yang awal-awal sekali. Terus pegon. Menulis Arab, nanti adik-adik bisa awal menyurati bapak ibu pakai tulisan Arab tapi pegon, ya kan? Itu istilahnya terus pegon Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa. Yang dari Sumatera, dari Riau bisa menggunakan bahasa Melayu, Cikma, ya kan? Ono bangsa ini lah. Terus bahasa Arab itu juga ada nanti. Ada apal-apalannya sebuah Rasul silah marikun yang uyangan lah termasuk itu. Di pengajian luar madrasah juga ada nanti pengajian subuhnya. Pengajian subuh ada juga, ada Al-Qur'an, terus apal-apalan, syair ala itu, Aqidatul Ngawam juga seperti itu. Itu kita pelajaran-pelajarannya. Sekarang Pak Ahmad mau menjelaskan tentang kegiatan, jadwal kegiatannya. Jam berapa sih kegiatannya itu? Nah, ini dari jam 4.30 subuh, sholat berjamaah. Pagi-pagi itu subuh berjamaah, terus jam 5:30 sampai jam 6 itu pengajian Al-Qur'an. Terus persiapan sekolah. Terus kegiatan belajar mengajar. Nanti istirahat, adik-adik semua itu ada makan pagi, sarapan. Jadi sarapannya nanti itu jam istirahat, jam 10. Jadi pagi-pagi gimana sarapannya? Ya, sementara nanti bisa di kantin, makannya di kantin. Terus nanti air minum semuanya juga sudah ada di kelasnya masing-masing. Air minumnya aqua, bukan isi ulang, tapi air aqua yang di TV itu ada iklannya. Nah nanti MTS tahun ini sudah bekerja sama dengan aqua, pengadaan aqua, minum sepuasnya, tapi di sekolah. Setelah jam 10 istirahat, pelajaran lagi sampai jam 1. Nah, jam 1 istirahat pulang sekolah formal, nanti sekolah lagi jam 2:30. Nah, setelah jam 1 itu juga tidak ada makan, tetapi adik nanti boleh jajan di kantin, tidak boleh jajan di luar sekolah, nggak boleh. Semuanya jajan harus di dalam lingkungan pondok atau lingkungan madrasah. Setelah itu jam 2:30 sampai jam 3:30 itu pelajaran pondoknya. Setelah itu baru makan sore. Makan sorenya itu setelah kita asaran lah, seperti itu. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib nanti pada hari itu ada pengajian dari pengasuh Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi atau Mas Maulana Guse. Itu ada ngaji pada maghrib. Setelah itu pada isya, sholat isya, pada isya musyawarah. Nanti ada syarat kecakapan ngubudiyah. Itu ada buku panduannya. Nanti adik-adik itu semuanya harus bisa beribadah.
ada bagaimana caranya wudhu yang benar, membuang najis, sampai wudhu berkumur itu juga ada doanya, cuci muka ada doanya, semuanya diajarkan. Intinya gini, kita tidur sampai bangun tidur lagi, kita bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ada tata caranya. Dan itu semuanya nanti ada di syarat kecakapan ngubudiyah dan bukunya sudah ada semuanya. Setelah itu sampai jam 10 malam sudah selesai kegiatannya. Setelah jam 10 selesai, anak-anak, adik-adik semuanya bisa istirahat, jajan-jajan, sholat malam kantin buka sampai jam 11 malam. Setelah itu tidur sampai subuh. Jadi istilahnya di pondok itu dulu tidur longan, turu mangan longan, turu longan. Longan apa sih? Kayak lo aring lowongan dipan atau amben. Nah, itu longan. Maka di sini apa? Long dikurangi. Di pondok itu harus dikurangi makan dan tidurnya. Semuanya apa? Semuanya untuk belajar. Bukan untuk guyon, main, enggak. Di pondok itu semuanya bernilai ngaji. Tidak boleh main-main. Bagaimana kalau pengen main? Ya ada waktunya sendiri. Hari Jumat, setiap Jumat pagi nanti kita juga akan ziarah ke makam pendiri pondok di Makam Bulus. Jalan kaki sekitar 3 kilo. Tapi rame-rame asik kayak gitu loh ya. Tuh. Nah ini nanti adik-adik juga ada istilah kriteria belajar minimum KBM. Ini pencapaian pelajaran-pelajaran yang minimal adik-adik itu bisa. Nilainya berapa minimal? Semuanya nilainya minimal harus 70. Tuh ya. Jadi kalau yang tidak nyampe 70 bagaimana? Ya diulangi. Nah itu. Semua KKM di An-Nawawi, semua pelajaran sama. 70. Berapa jumlahnya tadi? 16 pelajaran. Ya. Terus selanjutnya KBM sudah, kriteria kenaikan kelas. Nah ini nanti ada istilah naik tanpa syarat, ada naik bersyarat. Nah, naik tanpa syarat. Naik tanpa syarat bagaimana? Kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar itu minimal sekurang-kurangnya 80%. Tidak boleh izin-izin, bolos, nggak boleh. Pokoknya pingin naik tanpa syarat harus kehadirannya 80%. Nah gitu. Kepribadian sekurang-kurangnya mendapat nilai baik pribadi. Nah ini kepribadian. Kepribadian yang di rumah malas-malas harus ditumbuhkan lagi, jangan sampai malas-malas ya. Terus nilai semuanya, semua mata pelajaran KBM harus sesuai dengan kriteria berapa? 70. Nah, kalau tidak kurang dari 70 nggak naik. Terus tidak ada nilai 50 untuk setiap aspek penilaian mata pelajaran. Semuanya harus minimal 70. Terus semua pengembangan diri yang tadi pencak silat, pramuka, nah itu minimal harus nilai B. B itu berapa? Baik. Nah, itu. Nah, terus sekarang naik bersyarat. Naik bersyarat kehadiran siswa dalam kegiatan belajar kurang dari 80% hari belajar efektif. Belajar efektif ya kayak gini corona ya belum efektif lah. Tapi nanti dihitung yang masuk bersekolah berapa bulan, kehadirannya berapa, tidak mencapai 80% maka naik bersyarat.
Yang kedua, memiliki paling banyak 4 mata pelajaran dengan nilai di bawah KKM. Itu masih apa? Masih bersyarat. Kalau naik sebenarnya nggak naik ini, tapi bisa naik, tapi bersyarat. Berarti kalau yang KKM-nya kok 5, nggak naik sudah, otomatis nggak naik. Sering bolos, malah 60%, 70%, ya nggak naik gitu. Makanya besok adik harus berangkat terus. Walaupun pinter, itu tetap wajib berangkat sekolah, tidak boleh bolos. Nah, selanjutnya sudah kenaikan sudah, Pak Ahmad mau menjelaskan tentang kriteria kelulusan. Kelulusannya itu ya tadi sudah sampai kelas 9. Kehadirannya tidak kurang dari 80%, harus lebih. Keperbedaannya nilainya baik. Terus tambah lagi, ini ujiannya lulus. Ada berapa ujian? Ujian yang diselenggarakan oleh negara, ujian nasional. Nah, untuk besok ya nanti menunggu instruksi menteri. Katanya sudah dihapus ujian nasional itu, tapi ada penggantinya. Tidak serta-merta langsung nggak ada ujiannya, ada. Tapi ada penggantinya. Itu juga harus lulus ujian nasional, dan penggantinya nanti itu harus diikuti. Ada ujian praktek. Prakteknya apa? Ya praktek olahraga, praktek bahasa Inggris, praktek bahasa Indonesia. Malah nanti untuk kelas 3 ini ada praktek khotbah juga ada, praktek Bilal Jumat, Bilal Idul Fitri, Bilal Idul Adha juga ada. Kalau sampai kelas 9, makanya adik-adik harus di sini harus bisa sampai tamat. Kalau nggak sampai tamat ya belum bisa, gitu ya. Tuh, harus lulus ujian semuanya. Ya, cukup seperti itu dari Pak Ahmad dalam hal kurikulum. Nah, kurikulumnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya besok kalau sudah masuk kita bertemu dalam kelas pelajaran yang lebih mengasyikkan, menggembirakan. Semoga ini semuanya bisa memberi gambaran. Ini loh kriteria kurikulum yang dikembangkan oleh MTS An-Nawawi. Begitu ya. Kiranya cukup dari saya. Semoga ini bisa dipahami, dan nanti kita ketemu lagi. Untuk anak baru kesini tanggal berapa? Di luar Jawa dan DIY itu Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu tanggal 22 sampai pondok. Kenapa? Ya diawalkan. Untuk daerah Jawa Tengah dan daerah DIY itu karena dekat tanggal 10. Santri lama berapa? Tanggal 6, tanggal 5, tanggal 6. Itu santri lama. Untuk santri barunya tanggal 10. Biar ada jeda. Tidak brung langsung enggak. Jadi ada jedanya. Demikian yang bisa Pak Ahmad sampaikan. Mungkin ada beberapa kata yang tidak pas, tidak berkenan di adik-adik. Mungkin Bapak Ibu juga selaku pendampingi putra putrinya, saya mohon maaf bila dalam penyampaian kami kurang pas, dan doakan kami semoga kami bisa mewujudkan impian putra Bapak Ibu semuanya. Doakan kami juga bisa istiqomah mendapatkan ridho dari guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.